Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar. Iya, alhamdulillah. Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis ilmu di mana Allah turunkan sakinah, Allah liputi rahmat, Allah naungi dengan para malaikat dan Allah juga sebut-sebut nama kita insyaallah di hadapan majelis yang mulia, di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keempat hal tersebut. Salawat dan salam kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sekeluarga termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat dan juga termasuk yang mendapatkan kemuliaan bisa bertemu dengan beliau di surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada guru kita Ustadz Wido Supraha yang telah berkenan hadir di sore hari ini untuk sesi yang ke-9 di kajian At-Tibyan. Ada penghafal Al-Quran. Kemudian juga kami menghaturkan jazakumullah khairan kepada Sanggar Alam Mengaji yang menginisiasi dan menjadi fasilitator untuk kegiatan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan di Sanggar Alam Mengaji ini kami ingatkan kembali, selain kitab At-Tibyan di Rabu sore, ada insya Allah kajian Sirah Nabawiyah di Selasa siang jam 12:30. Kemudian ada juga kelas Bahasa Arab, Nahwu dan Shorof. Dan ada juga kelas tahsin bagi ikhwan dan akhwat dewasa. Serta juga ada kisah anak di Ahad sore setiap 2 pekan sekali. Bagi yang ingin mengetahui lebih detail bisa menghubungi Ustazah Siti Misaro atau mengunjungi SAM Depok Berdakwah untuk kajian-kajian yang sempat direkam. Dan pembicara kita, guru kita Ustadz Wido Supraha juga membangun sebuah sekolah adab insan mulia SAIM, dan sedang menggalang dana wakaf baik untuk pembebasan lahan ataupun untuk membangun bangunan. Bagi yang ingin berwakaf silahkan bisa mentransfer ke nomor rekening yang biasanya oleh guru kita Ustadz Wido Supraha hafizahullah dicantumkan di layar presentasi ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ya amal jariah maka boleh berwakaf di nomor rekening tersebut. Baik, untuk mengingatkan kembali adab di dalam majelis walaupun kita secara online, maka sebaiknya mari kita luruskan niat kita semata-mata karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua juga harap mute suaranya agar tidak mengganggu ketika Ustadz Wido menyampaikan. Dan insya Allah nanti akan ada sesi pertanyaan di akhir acara sekitar pukul 17. Jadi nanti pertanyaan bisa melalui chat, kolom chat dan akan dibacakan insya Allah. Ada lagi? Kita doakan ya, mudah-mudahan guru kita Ustadz Wido Supraha, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan di setiap aktivitas beliau. Allah jadikan ilmunya menjadi amal jariah ya. Allah istiqomahkan hingga husnul khotimah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau yang senantiasa mengikuti kita sudah ke bab 6 ya. Insya Allah kita akan ke poin 25 ya. Insya Allah kita akan melanjutkan
masih di bab 6 yaitu membaca Al-Qur'an. Bab adab membaca Al-Qur'an. Atau barangkali ada tambahan dari Ustazah Siti sambil menunggu guru kita Ustaz Wido Subraha? Belum ada Ustaz. Belum ada ya? Ya, alhamdulillah sudah ada Ustaz Wido. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullah. Terdengar suara Ana, Akhi? Terdengar jelas Ustaz, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Ustaz sehat sekeluarga Ustaz. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi memang sebaiknya sambil buka kitab gitu Ustaz ya, sambil membaca kitab lebih nyaman gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, untuk mengefektifkan waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Falyatafadhal masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwan sebentar ya. Kita ulangin. Ustaz Teddy. Ya Ustaz. Antum dijadikan host dulu ya. Ya, betul Ustaz. Ya, silakan Ustaz Teddy. Antum kalau ada ke live stream atau apa, silakan. Baik Ustaz. Kita ulangin lagi ya. Antum live stream dulu, boleh? Baik, Ustazah Desi sudah berhasil live streaming ya? Belum, karena yang host kan Ustadz Teddy, bukan saya. Ustadz Wido, mohon maaf karena saya pakai HP. Untuk akun Sanggar Alam Mengaji boleh dijadikan host Ustadz. Afwan Ustadz. Ustadz Teddy, karena antum hostnya, antum yang jadiin siapa untuk ini? Baik Ustadz, insya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pekan ini kita memakai akunnya Ustadz Wido ya, Zoom-nya yang lebih dari 100 untuk kebaikan agar lebih maslahat. Mohon maaf atas gangguannya atau kendalanya. Insya Allah Ustazah Desi sudah siap men-streamingkan Ustadz. Tafadhol untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita mengambil faidah yang banyak dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, yaitu penjelasan tentang adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran, di mana terakhir kita telah sampai pada poin yang ke-31, yaitu memperhatikan adab qiraah di saat sholat, yang terkait tentang bagaimana diskursus terkait tentang membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dan membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali dengan bolehnya membaca beberapa surat
dalam satu rakaat. Ya, itu di antara sakofah, ya, tambahan wawasan untuk kita semuanya, bahwa boleh bagi kita membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Disebutkan oleh beliau bahwa la ba'sa bil jam'i baina surin fi raka'atin wahidah. Faqad sabata fi sahihaini min hadits Abdullah ibn Mas'ud qala radhiyallahu ta'ala anhu laqad araftu an-nazair allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna fadzakara 20 suratan minal mufassal kulla surataini fi raka'atin wa qad qaddamna an jama'atin minas salaf qira'ata khatmatin fi raka'atin wahidah. Bahwa la ba'sa, tidak ada masalah membaca ya atau mengumpulkan beberapa surat dalam satu rakaat. Sebagaimana hadis yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa sungguh aku telah mengetahui ya beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu misalkan ketika beliau mengumpulkan 20 surat mufassal, yaitu surat-surat pendek dari surat Qaf. Dan kemudian setiap rakaat beliau membaca 2 surah, surataini fi raka'atin. Ya, dan sebelumnya waqad qaddamna kami juga telah menyampaikan ya an jama'atin minas salaf, apa yang telah menjadi tradisi di kalangan para ulama salaf, yaitu qira'at khatmatin fi raka'atin wahidah, yaitu mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Nah, ini hal yang pertama sebagai sakofah ya bagi kita. Berikutnya yang kedua adalah yang nomor ke-33 adalah hendaknya kita mengeraskan bacaan pada saat sholat jahar, ya, yaitu disebutkan ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qiraah, yaitu telah bersepakat, ya, telah ijma' kaum muslimin tentang disukainya jahar, ya, membaca dengan keras dalam membaca Al-Quran fi salatis subah, yaitu pada salat subuh, wal jum'ah, pada salat jum'ah, wal aidain, ya, dalam salat 2 id, ya, wal aulayaini minal maghrib wal isya, dan kemudian 2 rakaat pertama di salat maghrib dan isya, wa fi salatit tarawih wal witri, ya, dan juga kemudian salat tarawih dan witir, ya, dan seterusnya. Wa hadza mustahabbun lil imam wal munfarid bima yanfaridu bihi minha. Dan hal ini disukai, mustahab, ya, baik bagi imam ketika dia memimpin salat maupun yaitu ketika dia salat sendirian, ya, maupun ketika dia salat sendirian. Ya, sementara wa ammal ma'mum fala yajharu bil ijma', ya, tidak disunnahkan untuk mengeraskan bacaan, ya, wa yusannul jahru fi salati kusuf al-qamar, ya, wa yusannul jahr, disunnahkan jahar fi salati kusufil qamar, yaitu pada salat gerhana bulan, wala yajhar fi kusufis syams, tapi tidak dikeraskan dalam salat gerhana matahari. Wa yajharu fil istisqa, ya, dan dikeraskan dalam salat istisqa, wala yajharu fil jinazah, dan tidak dikeraskan dalam salat jenazah, ya, dan tidak dikeraskan dalam salat jenazah. Ya. Idza sulliyat bin nahar wa kadza bil lail 'ala al mazhab as-sahih al-mukhtar. Baik salat jenazah itu dilakukan
di siang hari, demikian juga di malam hari menurut mazhab yang sahih yang terpilih. Ya. Dan wala yajharu fi nawafil, ya, fi nawafilin nahar ghaira ma dzakarnahu minal aidaini wal istisqa. Dan tidak perlu dikeraskan dalam salat-salat nafilah, salat-salat nawafil, ya, salat-salat sunnah di siang hari selain apa yang kami sebutkan sebelumnya, yakni salat Id, ya, dan salat istisqa. Salat Id dan salat istisqa. Nah, wakhtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Terdapat perselisihan atau terdapat diskursus di kalangan para ulama di masa kami tentang bagaimana melaksanakan salat sunnah di waktu malam. Ya, ketika bagaimana hukum melakukan salat sunnah di waktu malam, artinya apakah dikeraskan atau tidak. Fal azhar annahu la yajhar. Yang tampak bagi kami adalah tidak dijaharkan. La yajhar. Wasani, ya, dan yang ada pendapat kedua, annahu yajhar, yaitu dikeraskan. Wasalits wa huwa yakni ikhtiyarul Baghawi, dan yang ketiga adalah satu pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal israr, yaitu beliau memilih di antara jahar dan sir, ya, berada di tengah-tengahnya. Ini pendapatnya, ya. Dan kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana kalau orang yang sholat jahar, orang yang meyakini sholat dengan jahar di malam hari, tapi kemudian dia tidak melakukannya, dan kemudian dia akhirnya mengqadha'nya di waktu siang, maka patokan daripada jahar dan sirnya itu mengikut malam hari atau mengikut siang hari. Nah, di sini dijelaskan bahwa fihi wajhani li ashabina. Dalam hal ini ada dua pendapat dalam di kalangan para ulama. Ya, yaitu yang paling sahih yang menurut beliau, ya, adalah, ya, al-i'tibaru bi waqtil qada'i walau jahara fi mawdi'il israr atau asarra fi mawdi'il jahri fa salatuhu sahihah, ya. Jadi walakinna irtakabal makruh wala yasjudu lis-sahwi. Jadi disebutkan bahwa yang lebih tepat adalah mengikuti waktu. Ya, jadi meskipun kita mengqadha salat yang tadinya dijahar di malam hari dibaca di siang hari atau di pagi hari, maka mengikuti waktunya. Ya, jadi bisa saja misalkan dia jahar, ya, bisa saja kemudian dia mengeraskan sedikit atau dia memelankan, ya, dan sholatnya tetap sah dalam hal ini, dan ia tidak perlu sujud sahwi, ya, wala yasjudu lis-sahwi, dia tidak perlu sujud sahwi dalam hal ini. Baik, dan ketika tadi saya sebutkan tentang bacaan yang dipelankan, wa'lam annal israra fil qira'ah wa takbirati wa ghairiha minal azkar huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Jadi yang dimaksud dipelankan tadi ketika membaca Al-Qur'an dan membaca takbir, ya, atau hal-hal yang semisalnya, itu adalah membaca dengan suara yang didengar oleh telinganya sendiri, ya, dengan telinganya sendiri. Jadi terdengar oleh telinga. Jadi seminimal sholat itu adalah telinganya mendengar apa yang dia baca. Wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sam'i wala 'arida lahu, ya. Ia harus membacanya
dengan suara yang memang dia bisa dengar. Ya, jika memang dia masih sehat telinganya. Ya, dan memang tidak ada uzur syar'i dalam hal ini. Ya. Dan disebutkan ya fa in lam yasma lam tasihha qira'atahu wala ghairuha minal azkar bila khilaf ya. Jadi kalau dia tidak mendengarnya ya, padahal dia tidak ada masalah dengan telinganya, maka bacaan Al-Qur'an dan zikirnya adalah tidak sah. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Ya. Baik. Berikutnya yang ke-34 adalah terkait tentang ya hendaknya kita memperhatikan qala ashabuna yustahabbu lil imam fi salatil jahriyah an yaskuta arba'a sakatatin fi halil qiyam. Hendaknya seorang imam disukai ketika dia memimpin salat yang ada jahriyah, yang ada jaharnya, dia diam. Ya, hendaknya dia diam. Dalam 4 tempat yang memang mengharuskan atau yang 4 tempat yang memang sebaiknya dia diam. Ya, yaitu ketika dia melaksanakan tugasnya. Yaitu yang pertama, ihdahuma ba'da takbiratil ihram liyaqra du'a at-tawajjuh wa liyuhrimal ma'mumun. Yaitu setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajuh dan agar makmum dapat kemudian ya mengikuti takbiratul ihram. Jadi ini juga sebenarnya hikmahnya adalah agar seseorang itu seseorang yang terlambat itu masih diberikan kesempatan gitu. Ya, kesempatan sehingga tidak terlambat. Makanya imam sebaiknya beliau memberikan waktu ya, hendaknya memberikan waktu yang cukup ya, di sana dia bisa berdoa ya sebelum kemudian nanti dia membaca Al-Fatihah gitu ya. Wasaniyah yakni aqib al-Fatihah saktatan latifatan jiddan baina akhir al-Fatihah wa baina amin li'alla yutawahham anna amina minal Fatihah. Yaitu yang kedua ya setelah dia membaca surat Al-Fatihah dan dia mau baca amin ya, maka hendaknya dia berdiam ya saktatan latifatan jiddan, dengan diam yang latifatan jiddan, sangat halus gitu ya, sangat halus sekali. Ya, jadi bukan terlalu diam lama gitu ya. Dan ini maksudnya apa? Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah supaya nanti orang memang tidak menyangka ada amin lagi karena bersambung. Jadi, oh iya, setelah itu maka ayo baca amin bersama-sama gitu. Ya, ini yang kedua. Wasalisah ba'da amin saktatan tawilatan. Ya, setelah mereka membaca amin, imam dengan makmum, maka hendaknya diam dengan diam yang panjang. Ya. Saktatan tawilatan. Bihaistu yaqra'ul ma'mumun al-Fatihah. Supaya imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca kembali surat Al-Fatihah. Gitu ya. Nah, ini diam yang ketiga. Warabi'ah ba'dal faragh minas surah yafsilu biha bainal qira'ah wa baina takbiratil huwi ila ruku'. Ya. Yakni setelah ya ba'dal faragh minas surah, ya setelah dia membaca surah ya, misalkan surat Al-Fatihah kemudian dia baca katakan surat Al-Ikhlas, misalkan setelah dia membaca surat Al-Ikhlas, untuk memisahkan antara surat Al-Ikhlas ya dengan kemudian dia mau takbir hendak ruku', maka itu hendaknya dipisah dengan apa? Dengan
yaitu apa yang disebut sebagai diam ini, ya, dengan diam. Jadi berhenti sebentar. Jadi setelah dia membaca surat Al-Ikhlas, dia berhenti sebentar, misalkan membaca surat Al-Ikhlas, setelah selesai kemudian dia berhenti. Nah, setelah berhenti kemudian baru dia takbir mau ruku. Nah, inilah 4 tempat yang penting untuk diketahui oleh para sahibul Quran, para ahlul Quran ketika diminta menjadi imam di waktu jahar. Baik, berikutnya persoalan membaca amin. Ya, persoalan membaca amin. Yaitu yustahabbu likulli qari fi shalah kana au fi ghairiha idza faragha minal Fatihah an yaqula amin. Ya. Disukai bagi siapapun yang ketika dia selesai membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, hendaknya dia membaca amin. Ya. Wal ahaditsus sahihah fi dzalika katsiratun masyhuratun. Dan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini sangat banyak dan sangat masyhur. Ya, wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsila baina akhir al-Fatihah wa baina amin bisaktatin latifah. Dan jangan lupa tadi barusan saja kita mengkaji, kata beliau, bahwa setelah membaca Al-Fatihah hendaknya diam sangat halus sebentar sedikit sebelum dia membaca amin. Ya, sebelum dia membaca amin. Wa ma'nahu. Apa makna amin ini? Ya, jadi dibaca amin. Apa maknanya? Maknanya adalah Allahumma stajib. Kita itu sedang berdoa. Makanya ketika kita membaca amin itu resapi jiwa, ya, dengan resapan Allahumma stajib. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah. Ya. Wa qila kadzalik falyakun. Ya. Atau ya Allah, jadikanlah ya Allah. Ya, kita kan berdoa itu, ya, dengan doa ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Falyakun, ya Allah, jadikanlah kami agar berada di jalan yang lurus, ya, itu misalkan di antara maknanya, ya. Berikutnya waqila if'al. Maka ini juga bermakna lakukanlah. Wa qila maknahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwak. Ya. Menghadirkan satu keyakinan bahwa tidak ada yang punya kekuasaan dalam masalah ini satu orang pun kecuali engkau. Gitu. Ya. Kemudian wa qila maknahu la tukhayyib raja'ana. Ya Allah, janganlah, ya, la tukhayyib raja'ana, jangan engkau hijabi, ya, ini harapan kami. Ya, wa qila maknahu, juga maknanya adalah Allahumma aminna bi khairin. Ya Allah, ketahuilah kami sudah meyakini ini, mengimani ini dengan baik, ya bi khairin, dengan baik. Wa qila huwa tabi'ullah ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afat. Ya. Ada yang mengatakan, ya, wa qila disebutkan bahwa ini adalah hal, ya, yang merupakan milik Allah, ya, yang dia lakukan di atas hambanya, ya, yang kemudian dengan apa yang dia lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Wa qila hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha. Ada juga yang menjelaskan bahwa ini adalah satu permohonan mendapatkan derajat di jannah yang berhak diperoleh oleh orang-orang yang menyebutkannya dengan amin tadi. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan waqila hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah nama di antara nama-nama Allah,
Ya, amin itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Ya, dan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Wa fi amin, dan dalam membaca masalah amin lughatun, ya, ada beberapa ada beberapa cara, ya. Qala ulama, berkata para ulama, afsahuha, yang paling fasih adalah membaca amin, ya. Saya ulangin, afsahuha, ya, yang paling fasih dengan membaca amin, ya. Jadi a-nya dipanjangkan, ya, bil maddi wa takhfifil mim, ya, bil maddi amin, dengan memanjangkan a-nya, wa takhfifil mim, dan memanjangkan tapi dengan panjang yang ringan, ya, tidak lebih panjang daripada a-nya, yaitu bacaan minnya itu, ya, mimnya itu. Wasaniyah bil qasri wa hatani masyhuratani, ya. Yang kedua adalah dibaca dengan pendek, yaitu bil qasri amin, ya. Nah, kedua pendapat ini, ya, wa hatani masyhuratani, ini adalah pendapat yang masyhur, ya. Wasalisa, tapi ada juga yang mengatakan dengan dibaca bil imalah ma'al maddi bainahuma, yaitu dengan membaca amin, gitu, ya, dengan imalah, ya. Nah, ini hakaha al-Wahidi an Hamzah wal Kisai. Nah, ini sebagaimana riwayat daripada Wahidi dari Hamzah dan Kisai, ya. Dari Hamzah dan Kisai. Warabi'ah, tapi ada juga dengan membaca bitasydidil mim ma'al maddi, yaitu dengan tasydid, ya, dan mad pada mim, ya. Yaitu juga hal ini hakahul Wahidi anil Hasan wal Husain ibn Fasl, ya, dari Hasan dan Husain bin Fatal, yaitu baca gimana? Amin, gitu, ya. Dan inilah empat pendapat, ya, empat pendapat dalam masalah ini. Nah, tetapi disebutkan bahwa pendapat yang keempat ini memang pendapat yang tidak umum, ya. Pendapat ini adalah pendapat tidak umum. Wa hadhihi rabi'ah gharibatun jiddan, bahkan aneh sekali sebenarnya pendapatnya, ya. Dan wa qad addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awam, dan ini banyak ahli lughah, ahli bahasa menganggapnya ini merupakan, ya, lahnil awam, lahan, ini merupakan kesalahan al-awam, yaitu orang-orang awam, ya, orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti faham. Nah, karena itu yang terbaik, ya, afsah, yaitu membaca dengan yang pertama, yaitu memanjangkan a-nya dan memanjangkan mim dengan dengan takhfif, ya, dengan ringan, ya. Baik, itu, ya. Baik. Nah, kemudian, ya, sangat detail, ya, beliau juga menjelaskan lagi nih, ya, menjelaskan tentang terkait pendapat dari para ulama, ya. Sebenarnya yang membaca itu adalah yang membaca lafal amin tadi yang kita bahas itu ketika sholat berjamaah, apakah imam saja, ya, ataukah makmum saja, ataukah ketika berjamaah, ataukah sendirian, gitu, ya. Maka bagaimana makmum itu sendiri? Nah, maka kemudian mereka berpendapat bahwa pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama adalah hendaknya mereka membaca dengan jahar, jadi bersama-sama, ya. Membaca jahar, membaca bersama-sama, ya. Jadi
disebutkan bahwa fasahih yang sahih menurut Imam Nawawi adalah annahu yajhar, makmum membaca yajhar. Wasani, tapi ada pendapat yang kedua, ini saqafah bagi kita. La yajhar, yaitu tidak perlu mengeraskan. Wasalis yajhar in kana jam'an katsiran. Yang ketiga ada pendapat bahwa dijaharkan kalau jamaahnya banyak, ya. Wa illa fala, dan kalau tidak banyak ya nggak usah dikeraskan, ya. Nah, yang terpenting adalah ya dalam tiga pendapat ini tentu yang terpilih adalah yang biasa ya kita lakukan, dan ini yang disebut yang sahih kan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan bahwa, dan ini yang penting adalah wa yakunu ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam. Ini penting. Yaitu hendaknya ucapan amin makmum sama dengan ucapan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu. Jangan sampai sebelum maupun sesudahnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, sebagaimana perkataan Nabi dalam hadis yang sahih, idza qala al-imam waladdallin, jika imam telah membaca waladdallin, faqulu, maka berkatalah amin, ya, yaitu amin tadi. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Nah, ini yang kemudian kita harapkan, manakala ucapan aminnya makmum itu bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka insya Allah dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Karena itu disebutkan, ya, idza ammanal imam fa'amminu, ya, syaratnya itu adalah samakan bacaan imam kita. Jika imam sudah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, ya. Maka ucapkanlah amin, ya, dan seterusnya. Dan disebutkan oleh beliau bahwa wa ammal aqwalul baqiyah fayata'akhkharu qaulul ma'mum, ya. Atau sebelumnya disebutkan walaysa fi shalah mawdhi'un yustahabbu an yaqtarina qaulul ma'mum bi qaulil imam illa fi qaulihi amin. Dalam masalah menyamakan suara makmum dengan suara imam, itu tidak perlu disamakan kecuali dalam masalah ini saja, ya, kecuali dalam masalah ini, ya. Dan adapun dalam masalah yang lain itu enggak disamakan, tapi makmum diakhirkan, ya, makmum diakhirkan. Baik, itu hal yang ke-35. Berikutnya adalah yang ke-36, terkait tentang sujud tilawah. Nah, ini pembahasannya cukup panjang ya, terkait sujud tilawah ini, ya, karena memang sujud tilawah ini perkara yang perkara yang disyariatkan, dan juga jangan disepelekan, jangan diremehkan. Meskipun kita juga perlu tahu beberapa pendapat bahwa jumhur, faqala al-jamahir, jumhur mengatakan sujud tilawah ini laisa biwajib, dia tidak wajib, bal huwa mustahabbun, tapi dia adalah disukai saja, ya, dia disukai. Nah, ini merujuk pada wa hadza qaulu Umar ibn al-Khattab, ya, Umar ibn Abbas, Salman al-Farisi, Imran ibn Husain, Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, Dawud, dan selain mereka. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, nah, tetapi Abu Hanifah berbeda sendiri. Menurut beliau, huwa wajibun, hukumnya wajib. Wahtajja, ya, biqaulihi ta'ala, dengan berhujjah pada firman Allah, fama lahum la yu'minun, ya, mengapa mereka tidak mau beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, jika dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam
Ahmad, oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, sementara kenapa jumhur tadi berpendapat bahwa itu tidak wajib? Karena hujahnya berbeda. Wahtajja al-jumhur bima sahha an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena merujuk dari hadis dari Umar ibn al-Khattab annahu qara'a yaumal jumu'ah 'alal minbar suratan nahli hatta idza jaa'a sajdah nazala fasajada wa sajada an-nasu hatta idza kanatil jumu'ah jum'atil qabilah qara'aha hatta idza jaa'a sajdah qala ya ayyuhan nas. Ya, baik. Jadi disebutkan bahwa Umar ketika ketika Umar suatu hari Jumat dia baca surat An-Nahl di atas mimbar. Ketika dia sampai pada ayat sajadah, maka beliau turun dari mimbar, kemudian beliau sujud. Maka orang-orang pun fasajada nas, maka orang-orang pun sujud. Nah, idza kanatil jumu'atil qabilah, sampai Jumat pekan depannya beliau kembali baca beliau kembali membaca surat yang sama. Dan ketika sampai pada hatta idza jaa as-sajdah, ketika kembali sampai pada ayat sajdah, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama namurru bis sujud faman sajada faqad asaba. Ya. Kita sudah melewati ayat sajadah. Maka siapa yang sujud, maka dia telah melakukan sesuatu yang benar. Waman lam, tapi yang tidak sujud, ya, waman lam yasjud fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Walam yasjud Umar, dan Umar pada saat itu tidak sujud. Ya, Umar waktu itu tidak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, menunjukkan dalil tidak adanya kewajiban dalam sujud. Dan wa hadzal fi'lu wal qawlu min Umar radhiyallahu taala anhu fi hadzal majma' dalilun zahirun. Dan perbuatan dan perkataan dari Umar ini dalam masalah ini merupakan dalil yang sangat jelas, ya, dalil yang sangat jelas. Bagaimana terkait tentang Abu Hanifah yang menggunakan Quran tadi, surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat ke-20 hingga ke-21. Maka disebutkan wa ammal jawab, ya, dan adapun jawaban anil ayatil lati ihtajja biha Abu Hanifah fa zahirun li'annal murad zammuhum ala tarkis sujud takziban kama qala Allah taala ba'dahu balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini difahami dengan ayat ke-22, ya, difahami dengan ayat ke-22, yaitu ketika Allah katakan, ya, balil ladzina kafaru yukadzibun, dan adapun orang-orang kafir itu mereka mendustakan. Jadi ini perbincangan tentang orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya berbeda, ya. Konteksnya itu adalah pada orang-orang kafir. Jadi bukan pada orang-orang soleh, ya. Karena itu hal tersebut tentu tercela, ya, tapi tidak dengan orang-orang muslim secara umum. Dan juga dalam masalah ini ada riwayat yang lain, wasabata fis sahihain, ya, yakni dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan banyak riwayat lainnya, yaitu dari Zaid bin Sabit, ya, an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu annahu qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud. Di mana Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu membaca surat An-Najm di depan Nabi dan beliau tidak sujud. Ya, beliau tidak sujud. Meskipun
Ya, wa sabata fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najm fadalla ala annahu laisa biwajib. Ya, dan terdapat pula riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud saat membaca surat An-Najm, tapi ini tidak jadi dalil bahwa hukumnya wajib. Ya, setelah mengumpulkan banyak hadis yang terkait masalah ini. Ya. Baik, kemudian kalau ditanya berapa jumlah ya tentang ayat-ayat sajadah, ya maka disebutkan amma adaduha fal mukhtar alladhi qalahu Syafi'i rahimallahu taala wal jamaahir annahu arba'a asyara sajadatan, yaitu ada pada 14 tempat, ya, baik dalam surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, ya, kemudian wa subhan ini surat Al-Isra, ya, wa subhanalladzi, ya, wa Maryam, ya, surat Maryam, wa fil hajj, ya, dan dalam di dalam surat Al-Hajj sajdatan ada 2 tempat. Wa fil Furqan surat ke-25, surat Furqan, wan Namal surat An-Namal, ya, surat An-Namal, wa alif lam mim tanzil. Nah, ini surat As-Sajdah, ya. Wa hamim ini surat Fussilat. Wan Najm, ya, ke surat An-Najm. Wa idzas samaa'un syaqqat. Nah, ini surat Al-Insyiqaq. Wa iqra bismi rabbik. Ya, ini surat Al-Alaq. Ya. Nah, ini dalam 14 surat ini. Ya. Nah, adapun wa amma wa amma sajdatus sad fa mustahab. Ya, adapun ayat sajdah pada surat Sad, ya, pada surat Sad ini hukumnya mustahab. Walaysat min azaimis sujud. Dia bukan masuk pada azaimus sujud. Satu sujud yang sangat dimuliakan. Tempat sujud yang sangat ditekankan, kira-kira begitu. Ya. Ai muta'akkidat, di sini disebutkan ai muta'akkidatihi, enggak yang tidak terlalu dikuatkan, ya, yang tidak terlalu dikuatkan. Dan memang dalam hal ini sabata fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas, ada hadis riwayat sahih Bukhari dari Ibn Abbas qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bukan dari Nabi, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala sad laisat min azaimis sujud. Ya, jadi sad itu bukan termasuk azaimis sujud. Ya, meskipun wa qad ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha, meskipun Nabi pernah sujud di dalam masalah itu. Wa hadza mazhabus Syafi'i wa man qala mislahu, dan ini adalah merupakan mazhab Syafi'i dan orang-orang yang semisalnya, ya, dan orang-orang yang semisalnya atau yang sama. Wa man qala mislahu, yang berkata seperti Imam Syafi'i. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan apa yang termasuk 14 itu. Misalkan Abu Hanifah mengatakan hiya arba'a asyaratan aidha, hiya arba'ata asyarata aidha, jumlahnya 14 juga. Tapi walakin asqatat tsaniyah minal hajj. Tapi ayat sajadah yang kedua dari surat Al-Hajj enggak dimasukkan oleh beliau. Ya. Wa asbata sajadatus sad, tapi malah memasukkan surat Sad. Ya, ini Imam Abu Hanifah memang dalam banyak hal, dalam beberapa hal kemudian terlihat berbeda. Ya, beliau justru memasukkan bahwa Sad wa ja'ala minal azaim. Dia termasuk dari azaimus sujud. Ya. Nah, bagaimana pendapat Imam Ahmad? Wa ana Ahmad riwayatani. Ada 2 riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Yang pertama seperti Imam Syafi'i. Wasaniya 15 zada sad. Pendapat yang kedua, beliau katakan ada 15 tempat. Dan karena ada 15 tempat itu kenapa? Ya tentu karena ada sad ini. Ya, Quran surat Sad.
Wa huwa qaulu Abil Abbas, ya, dan ini adalah pendapatnya Abu Abbas Ibn Suraij wa Abi Ishaq wa Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i. Dan ini juga pendapat Al-Marwazi yang mazhabnya Syafi'i juga, ya. Dan bagaimana pendapat Imam Malik? Wa an Malik juga riwayatani, ada dua pendapat, yaitu ihdahuma kama qala Syafi'i, pendapat pertama seperti Syafi'i, wa ashharuhuma, ya, dan pendapat yang paling masyhur, ya, yaitu ihda asyrah, ada 11, ya, yaitu yang kemudian tidak termasuk di dalamnya, ya, ada 11, asqata wan najm, surat An-Najm tidak termasuk, idza al-insyiqaq enggak masuk, Iqra itu al-alaq enggak masuk, wa huwa qaulun qadimun lisyafi'i, dan inilah qaul qadimnya Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i qaul qadimnya seperti ini? Karena beliau muridnya Imam Malik. Was sahih maqaddamnahu, yang sahih apa yang tadi kami sebutkan di awal. Wal ahadithus sahihah wal ahadithus sahihah tadullu alaih, karena hadis yang sahih menunjukkan masalah tersebut, ya. Baik. Ini hal-hal terkait tentang masalah itu. Nah, bagaimana kemudian tentang sujud tilawah itu? Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Disebutkan bahwa hukum sujud tilawah, hukum sujud tilawah, hukmu salatin nafilah fi istiratit taharati anil hadas. Yaitu sujud tilawah itu sama dengan ketika kita mau melakukan sholat nafilah, yaitu disyaratkan suci dari hadis, wa anin najasah, dan dari najis, dari hadas dan dari najis, wa fi istiqbalul qiblah, juga hendaknya menghadap kiblah, wa satril aurah, juga hendaknya menutup aurah, ya. Maka wa yahrumu ala man ala badanihi aw thawbihi najasatun ghairu ma'fuwin anha. Diharamkan orang melakukan salat sujud tilawah kalau di badannya atau di pakaiannya itu ada najis yang tidak dimaafkan, ya. Maka wa 'alal muhdis, bagi orang yang berhadas, illa idza tayammama fi mawdi'in yajuzu fihi tayammum, ya. Maka bagi orang yang berhadas hendaknya dia dapat segera mensucikannya dengan misalkan tayammum, ya. Kecuali juga masalah menghadap kiblat, ya, illa fis wa yuhramu ila ghairil qiblah illa fis safar. Tidak boleh dia sujud tilawah ke sembarang arah kecuali dalam kondisi safar, ya, yang dengan safar itu mungkin dia tidak tahu secara jelas mana arah kiblat itu. Ya, dan dalam hal ini wa hadza kulluhu muttafaqun alaih. Ini sepakat para ulama semuanya. Baik, perkara berikutnya beliau mengulangi pembahasan tentang azaimus sujud, ya, yaitu masalah surat Shad tadi, bagaimana hukumnya, ya. Saya kira kita berpegang pada pendapat yang pertama saja tadi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, ya, pendapat berikutnya yaitu siapa yang kemudian melakukan sujud tilawah ini? Apakah yang membaca, yang mendengar dari awal sampai akhir, atau yang sekedar mendengar saja? Nah, itu ada 3 orang itu, ya. Disebutkan oleh beliau, i'lam annahu yusannu lil qari al mutatahhir bil ma'i awit turab haitsu yajuzu sawa'un kana fi shalah aw kharijan minha, ya. Wa yusannu lil mustami' wa yusannu aidan lis-sami' ghairil mustami', ya.
Jadi disunnahkan tadi yang sudah suci ya, baik dengan air maupun dengan debu, baik dalam sholat maupun di luar sholat, ya. Kemudian bagi orang mustami' itu orang yang mendengarkan sejak awal, atau sami', ada sami' itu orang yang kebetulan mendengar, ya. Maka disebutkan menurut Imam Syafi'i, la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkiduhu fi haqqil mustami'. Dalam masalah ini sujud tilawah itu kata Imam Syafi'i lebih ditekankan pada mustami' daripada as-sami'. Ya, lebih ditekankan kepada mustami' daripada yang sekedar sami'. Hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi. Dan waqala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain min ashabina, dari salah seorang ulama kami. Kalau disebutkan Imam Haramain berarti ulama dari dua kota haram. La yasjudus sami', yang sami', yang sekedar mendengar, kebetulan mendengar mungkin ya, itu tidak perlu sujud. Ya. Wal masyhurul awal, yang masyhur adalah yang pertama. Ya, yang masyhur adalah yang pertama. Wa sawa'un kana al-qari fi shalah aw kharijan minha, baik sedang salat maupun di luar salat. Ya. Wa sawa'un kana al-qari fi shalah aw kharijan minha. Ya, baik ini disunahkan bagi pembaca dalam salat maupun di luar salat. Yusannu lil mustami' was-sami' as-sujud. Disunnahkan bagi mustami' maupun as-sami', yaitu dia sujud. Wa sawa'un sajadal qari amla. Ya. Dan disunnahkan baik sang qari itu bersujud atau tidak. Hadza huwa sahihul masyhuru inda ashabis Syafi'i. Ya, inilah pendapat yang masyhur di kalangan yaitu sahabat kami, ulama kami dari kalangan Imam Syafi'i. Ya. Ya, wa qala Abu Hanifah, dan begitu juga pendapat Abu Hanifah sama, ya. Disebutkan waqala sahibul bayan, berkata pemilik al-bayan, yaitu yang menulis kitab al-bayan, min ashabis Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i, la yasjudul mustami' liqira'ati man qara'a fis shalah. Ya, yaitu tidak sujud, ya, tidak perlu sujud orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, yaitu orang yang salat. Bacaan Al-Qur'an orang yang salat. Jadi la yasjudul mustami' liqira'ati man qara'a fis shalah. Jadi kalau kita mendengarkannya orang yang membacanya itu sedang salat, maka kita tidak perlu untuk ikut sujud. Ya, ini menurut pendapat penulis kitab Al-Bayan. Wa qala as-Saida li apa namanya? Saidalani, dan berkata Saidalani, ini seorang ulama min ashabis Syafi'i, dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, la yusannu sujudu illa an yasjudal qari. Tidak disunnahkan sujud kecuali jika orang yang membacanya sujud. Nah, ini pendapat Saidalani. Ya. Wassawabul awal, yang benar adalah yang pertama. Ya, yang benar adalah yang pertama. Wala farqa baina an yakuna al-qari musliman balighan mutatahhiran rajulan. Baik yang bacanya itu adalah muslim, ya, baligh, ya, suci, laki-laki, ya, wa baina an yakuna kafiran aw sabiyan aw muhdisan aw imra'atan. Ya, baik yang juga yang membacanya adalah kafir, anak-anak, berhadas, atau seorang wanita. Hadza huwa sahih indana. Ini pendapat yang sahih menurut kami. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan begitu pula pendapat Abu Hanifah. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian ulama kami, la yasjudu liqira'atil kafir was-sabi wal muhdis was-sakran. Meskipun sebagian ulama mengatakan enggak perlu sujud
kalau yang membacanya orang kafir, anak-anak, ya orang-orang yang punya hadas, dan juga wasakrani, orang-orang yang mabuk, dan berkata juga waqala jama'atun minas salaf, berkata sekumpulan ulama salaf, la yasjudu liqira'atil mar'ah, tidak perlu sujud kalau yang membaca perempuan. Ya, hakahu Ibnul Munzir. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Munzir an Qatadah wa Malik wa Ishaq. Was-shawab ma qaddamnahu. Yang benar adalah pendapat yang kami paparkan sebelumnya. Ya. Nah, ini dalam masalah ini. Baik. Berikutnya juga beliau sekedar menguatkan lagi tentang masalah ini, ya, masalah sholat sujud tilawah ini, yaitu masalah baik ketika kita sholat sendirian, ya, dan seterusnya, dan begitu ketika sholat berjamaah, ya. Dan kalau ditanya, ya, kapan kita membaca ayat sajadah itu? Apakah kemudian kita membacanya setelah ada jeda atau segera? Nah, ini penting disebutkan. Qala al-ulama yanbaghi an yaqa aqiba ayati sajdah allati qara'aha aw sami'aha. Ya. Jadi yaitu an yaqa aqiba ayati sajdah. Ya, yaitu dia melakukannya begitu dia selesai mendengar ayat sajdah. Ya. Yang allati qara'aha aw sami'aha, yang dia baca maupun dia dengar. Ya. Fa in akhara wa lam yatulil fasl sajada. Jika dia memperlambatnya dengan jarak, dengan waktu, dengan jeda yang walam yatulil fasl sajada, yang tidak terlalu panjang, maka hendaknya dia sujud. Ya, jadi dalam hal ini beliau menguatkan bahwa hendaknya sujud itu dilakukan segera atau boleh dengan ada jeda sedikit, gitu ya. Tetapi setelah membacanya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita itu bacanya sekali saja atau beberapa kali kalau memang kalau memang ayat sajadahnya lebih dari satu. Maka disebutkan idza qara'as as-sajadatil kullaha au sajadatin minha fi majlisin wahidin. Jika ada seseorang baca, ya, semuanya atau sebagian ayat-ayat pada satu majelis, maka sajada likulli sajadatin bila khilafin. Hendaknya dia sujud setiap, ya, selesai mendengar bacaan itu, tidak ada khilaf sama sekali. Ya. Wa in karraral ayah al-wahidah fi majalis, jika dia ulang-ulang, ya, al-ayah, satu ayat dari ayat sajadah ini, al-ayat al-wahidah, satu ayat saja, yang dan ayat itu sama fi majalis, maka sama juga sajada likulli marratin bila khilaf. Dia pun hendaknya sujud setiap kali mengulanginya. Ya. Nah, ini diantara pendapat nasihat beliau untuk kita semuanya. Nah, bagaimana kemudian jika kita mendengarkannya itu tidak dalam posisi yang pas buat sujud, ya. Misalkan kita lagi ada di bis, ya. Idza qara'a as-sajdah wa huwa raqibun 'ala dabbah fi safar, katakan kita sedang berada di atas kendaraan kita dalam perjalanan, maka yang kita bisa lakukan adalah sajada bil ima, ya. Hendaknya dia sujud, ya, dengan apa? Bil ima, dengan isyarat seperti ingin sujud. Hadza mazhabuna wa mazhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihim. Ini pendapat banyak ulama, ya.
Meskipun waqala ba'du ashabi Abi Hanifah, sebagian Abu Hanifah mengatakan la yasjud, enggak perlu sujud. Wassawab mazhabul jamahir. Yang benar adalah ikuti yang jumhur, kata beliau. Ya. Ini dalam masalah ini. Baik, berikutnya sebelumnya sama ya, sebelumnya beliau melanjutkan dalam masalah Fatihah atau tidak. Nah, ini yang penting juga, bagaimana kemudian jika orang itu ya lau qara ayat as-sajdah bil farisiyah. Bagaimana jika dia membaca ayat sajadah itu dengan bil farisiyah, dengan bahasa Farisiyah, maka la yasjudu indana kama law fassara ayat as-sajdah. Maka dia tidak perlu sujud tilawah. Ya, menurut pendapat kami, ya indana dia tidak perlu. Ya, karena ini dikiaskan oleh beliau seakan-akan seperti ketika seseorang menafsirkan ayat sajadah. Ya, meskipun waqala Abu Hanifah yasjud. Abu Hanifah mengatakan tetap sujud meskipun tidak menggunakan bahasa Arab. Ya, Farisiyah. Farisiyah, ya Persia. Ya. Baik, berikutnya idza sajadal mustami' ma'al qari'. Jika orang itu sujud, ya, siapa orang itu maksudnya yang al-mustami', orang yang mendengar dari awal. Dia sujud bersama qari, la yartabitu bihi wa la yanwil iqtida'a bihi wa lahu raf'u minas sujud qablahu. Ya, artinya jika mustami' tadi sujud bersama qari tadi, ya, dan memang dia niat sujudnya itu tidak membersamai qari, maka dia nggak harus barengan bangkit lagi bareng qari. Ya, kalau memang dia tidak niat bersama qari. Jadi kalau memang dia tidak niat bersama qari, maka dia bisa bangkit lebih dulu. Ya, dia bisa bangkit lebih dulu. Nah, termasuk beliau menjelaskan bagaimana kalau waktu-waktu terlarang untuk sholat, ya, apakah boleh tetap sujud tilawah? Maka kata beliau nggak ada masalah, bahkan tidak makruh ya untuk melakukan sujud di waktu itu, karena memang ini bukan sholat. Ya. Berikutnya, apakah misalkan boleh nggak itu digantikan dengan seperti sujud, misalkan dengan ruku? Ya, padahal seharusnya bisa sujud ya. Maka disebutkan la yaqumur ruku' maqamas sujud litilawah fi halil ikhtiyar. Ya, ruku' itu enggak beda sama sujud. Ya, dia tidak menggantikan posisi maqamas sujud di litilawah, ya, tidak menggantikan, ya tidak mengganti posisi sujud tilawah. Ya, ini pendapat yang beliau pilih. Ya, kecuali dalam posisi tidak mampu untuk sujud dengan tepat, maka itu bisa jadi sebagai isyarat. Ya, isyarat. Baik, Anda kira karena waktunya telah pukul 5:08 ya. Anda kira sampai seperti itu dulu ya. Insyaallah pekan depan mungkin kita akan masuk pada menyelesaikan sedikit tentang bagaimana adab khataman dan kemudian dilanjutkan bab ke-7. Demikian wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes terdengar? Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Subhanallah ya, betapa detailnya, dan kalau dilihat ini betapa adab Imam An-Nawawi ini terhadap Imam Abu Hanifah yang berbeda itu tetap ada adabnya, tetap menghormati keilmuannya, Masya Allah. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 2 pertanyaan yang baru muncul. Yang pertama adalah dari Ibu Dewi Lestari. Ya,
Izin bertanya, untuk wanita saat membaca Al-Quran di rumah, apakah harus menutup aurat lengkap atau tidak mengapa tidak menutup aurat lengkap? Pertanyaan pertama, Ustaz. Mungkin itu dulu, Pak. Silakan. Iya, iya. Jadi membaca Al-Quran kini sudah dibahas di awal, maka yang sempurna adalah termasuk adab untuk menggunakan hijab. Tapi menggunakan hijab itu tidak masuk sebagai syarat. Ya, dia bukan syarat membaca Al-Quran. Ya. Tapi ini masuk pada adab. Ya. Karena itu di antara fatwa para ulama, misalkan dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah, bahwa boleh seorang perempuan itu membaca Al-Quran tidak pakai hijab di kepalanya. Karena memang itu tidak menjadi dalil. Tapi mengenakan hijab di kepala dalam fatwa ini ya merupakan merupakan min babi kamalil adab, ya merupakan bab kesempurnaan adab ya bersama Al-Qur'an. Ya, jadi demikian ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau boleh tapi adab justru sebaiknya memakai ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Yuniarti, bagaimana jika seseorang tidak hafal bacaan sujud tilawah? Apakah belum membaca dengan bacaan sujud seperti saat sholat? Nah, ini mewakili, karena belum terbahas. Tafadhol, Ustaz. Iya, jadi memang ini belum terbahas ya. Jadi sekalian dibahas bahwa disebutkan oleh beliau bahwa sebentar. Ya. Iya. Disebutkan di sini bahwa wa ammat tasbih fis sujud, ya. Nah, ini terkait tentang bacaan ketika sujud yaitu dengan tasbih. Ya, faqala ashabuna yusabbihu bima yusibhu bihi fi sujudis salah. Ya, fayaqulu thalatha marrat. yakni subhana rabbiyal a'la. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan hendaknya dia baca tasbih pada saat pada tasbih yang dibaca pada saat sujud salat. Yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya. Summa yaqul. Kemudian dia berkata. Nah, artinya kalau kita hanya membaca subhana rabbiyal a'la itu sudah bagian daripada itu. Tetapi hendaknya kemudian dia berkata. Nah, kalau kita belum hafal, nah tentu ini bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa dihafal atau dibaca bagus ya. Yaitu bisa dibaca dalam kitab ini, Allahumma laka sajadatu. Ya Allah, untukmu ku persembahkan sujudku, wa bika amantu. Ya Allah, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berislam. Wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Dan telah sujud wajahku ya lilladzi kepada zat khalaqahu yang telah menciptakan wajahku, wasawwarahu yang telah membentuknya, wasyaqqa sam'ahu yang telah memberikan pendengarannya, wabasarahu dan penglihatannya, bihaulihi dengan dayanya, wa quwwatihi dengan kekuatannya, tabarakallahu ya dan maha suci Allah, ahsanul khaliqin yaitu sebaik-baik pencipta. Dan ya wa yaqul dan berkata subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun ya maha suci rabbul malaikati warruh, Rabbnya para malaikat dan Rabbnya Rabbnya ruh ya. Nah, inilah yang dibaca ya, meskipun dianjurkan juga membaca sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan lainnya bahwa dengan bacaan
Allahumma ktub li indaka biha ajran. Ya Allah, ya dengan bacaan ini uktub li, tulislah untukku, indaka di sisimu, ya biha ajran, ya yaitu pahala. Waja'alha li indaka zukhran. Jadikanlah ya bacaan ini bagiku di sisimu sebagai tabungan. Wada'anni biha wizran. Ya, jadikanlah bacaanku ini menghapuskan dosaku. Waqbalha minni, dan terimalah dari bacaanku itu kama qabbaltaha min abdika Dawud alaihi salam, sebagaimana engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Dan disebutkan juga oleh beliau ya bahwa ya disebutkan dari wa zakaral ustaz Ismail ad-Darir fi kitabihi at-tafsir, oleh Ustaz Ismail ad-Darir dalam karya beliau tentang dalam karya beliau di bidang tafsir, bahwa anna ikhtiyar Syafi'i rahimallahu taala fi du'ai sujudit tilawah an yaqul, bahwa Imam Syafi'i berdoa dengan redaksi yang khusus, yaitu Quran surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-108. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ulan. Ya, maha suci Rabb kami, sungguh ya wa'du rabbina, janji Rabb kami, la maf'ulan, pasti akan dilakukan. Demikian ya jawabannya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Kalau ini juga berarti bisa tasbih saya subhanahu wa ta'ala ya. Menjawab pertanyaan Pak Ali Imran. Baik Ustaz, syukran jazakallah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dahlia Usman. Masya Allah ini cukup rajin ya, Ibu Dahlia Usman. Masya Allah, barakallahu fiik. Terkait wanita, ausora wanita, ya, apakah termasuk aurat, ini sempat dibahas. Tapi apakah kemudian sehingga tidak diperbolehkan menjaharkan suaranya baik saat menjadi imam antara wanita, atau ketika menjadi makmum ketika mengucapkan amin setelah imam laki-laki tersebut membaca Al-Fatihah, apakah tidak diperbolehkan menjaharkan karena aurat? Tafadhol Ustaz. Apa namanya? Jadi kalau tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam karyanya, maka ditegaskan berarti kita mendengar, ya, mendengar suaranya, dan Imam Nawawi memilih boleh sujud tilawah mendengar suara wanita. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada, ini sudah lepas dari kajian bahwa suara wanita itu aurat atau tidak. Karena memang dalam mazhab Syafi'i ya disebutkan bahwa mayoritas ulama itu menjelaskan suara wanita itu bukan aurat. Ya, misalkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili hafizallahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa suara wanita itu apa namanya, menurut pendapat mayoritas ulama dia bukanlah aurat, ya. Dan karena kalau dia aurah berarti kan dia harus ditutupi. Tapi kenyataannya bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ilmu dari suara para istri Nabi, ya, para ummatul mukminin dalam masalah-masalah hukum agama, ya. Nah, jadi karena itu lebih kepada menghindarkan pada fitnah. Jadi bukan pada hakikat dia aurat atau tidak. Ya, kalau dia aurat maka tentu dia wajib ditutupi. Tetapi lebih kepada apakah ketika kita mendengarkannya itu apa namanya, kita khawatir akan fitnah atau tidak. Ya, maka jika seorang pendengar itu mendengarkan dengan menikmati suara wanita itu dalam pengertian yang negatif, bukan pada hakikat yang dibacakan, tapi lebih kepada menikmati suaranya, maka di sini yang kemudian muncul fitnah itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Ali Imran.
bagaimana ketika kita membaca surat ayat sajidah di akhir surat Ustaz, seperti surat Al-Alaq atau surat An-Najm, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kemudian menjadi imam, saat menjadi imam, apakah setelah sujud tilawah kemudian bangkit harus membaca lagi surat lanjutan atau berhenti sejenak kemudian ruku, Ustaz? Mana yang baik, Ustaz? Baik, tadi kan misalkan surat Al-Alaq, ya wasjud waqtarib, ya, maka apa yang dilakukan? Dia sujud, kan udah selesai. Suratnya udah selesai. Dia sujud. Nah, setelah sujud dia bangkit. Dia bangkit melanjutkan apa agenda setelah selesai surat itu. Nah, kan dia nggak ada agenda baca lagi karena suratnya sudah selesai. Maka dia kemudian melanjutkan dengan ruku. Nah, sujud tadi lebih kepada dampak karena dia membaca ayat sajadah. Nah, karena itu dia bisa kemudian diam sejenak, ya, berdiri sejenak, karena disunahkan tadi 4 tempat untuk diam sejenak sebelum ruku. Nah, setelah itu kemudian dia baru melaksanakan ruku. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz, mungkin ini untuk memastikan barangkali maksudnya berbeda. Bagaimana jika mengganti sujud tilawah dengan hanya membaca tasbih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka diperbolehkan tadi menurut Imam Nawawi dengan isyarat kalau tidak mampu sujud. Nah, adapun ketika kita berada di masjid, ya, apalagi dalam sholat jamaah, tentu ini adalah dalam kondisi yang memang tidak ada masalah untuk sujud, maka hendaknya dilakukan itu. Dan sepanjang kajian kita tadi tidak ada pembahasan tentang bolehnya mengganti dengan tasbih, bahkan tidak boleh diganti dengan ruku. Sekedar gaya ruku pun tidak boleh. Bahkan isyarah dibolehkan kalau memang kondisinya di atas kendaraan. Karena itu kita tidak menemukan nasihat dari ulama bolehnya dengan hanya membaca tasbih tanpa sujud. Karena memang pembahasannya tentang sujud tilawah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan para penanya dan juga jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Masih ada 8 menit Ustaz, mungkin boleh saya bertanya Ustaz, untuk imam berhenti dulu untuk memberikan kesempatan bagi makmum Ustaz. Tadi itu apakah memang kita mesti melakukan mazhab Imam Syafi'i dari Imam Nawawi ini atau memang boleh talfik gitu ya, kemudian langsung saja gitu Ustaz? Karena bacaan makmum karena memang kitab ini kitab adab, maka ini bukan kitab halal haram. Ini kitab mencari yang sempurna, yang terbaik. Ya. Karena itu kalau seseorang itu tidak memberikan kesempatan, ya nggak ada masalah. Dia pun tidak berdosa hukumnya. Tapi dia telah menutup kesempatan untuk bagi makmum untuk dapat menikmati bacaan kita. Karena dampaknya makmum dia akan tetap membaca itu. Ya, setelah dia membaca amin, dalam mazhab Syafi'i makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau kita tidak memberikan kesempatan, maka dia tidak bisa menikmati bacaan surat imam, atau dia membacanya dengan terburu-buru. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan atas pemaparannya Ustaz. Jawabannya alhamdulillah, mungkin karena sudah sampai 17.23 kita tutup, insya Allah. Barangkali Ustaz ada pemaparan terakhir. Fadhil Ustaz. Ya, cukup, insya Allah. Cukup, insya Allah. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Yuda Subaha atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat di dunia dan di akhirat. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang subhanallah istiqomah ya di sesi ke-9 ini, mudah-mudahan juga Allah berkahi. Baik, demikian dari kami selaku MC, mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Afan.